Xiaojiang, keyakinanmu kepada Tuhan cukup saleh. Aku mengagumimu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang mempercayai Tuhan. Itu sebabnya aku memanggil pendeta Feng kemari. Dia mempercayai Tuhan sejak kecil, belajar teologi, dan sudah menjadi pendeta selama lebih dari 20 tahun. Kalian berdua mempercayai Tuhan dengan pemahaman yang sama. Mari kita pelajari bersama untuk mengetahui jalan mana yang benar dalam mempercayai Tuhan. Saudariku, Rektor Yuan mengatakan, kau bersikeras dengan keyakinanmu. Kau ditahan, dianiaya, dan disiksa karena mengikuti imanmu. Tanpa menyangkal Tuhan, itu pantas dikagumi. Tapi kau berkata, Tuhan Yesus sudah kembali sebagai inkarnasi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang tidak kumengerti. Kau juga tahu, selama bertahun-tahun, Partai Komunis telah menghukum dan menangkap kalian semua. Kebanyakan pendeta dari komunitas keagamaan mengutuk kilat dari timur. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang datang kembali, dia pasti akan mendapatkan perlawanan dari PKT. Tapi mengapa komunitas keagamaan juga mengutuknya? Kalau Tuhan memang sudah kembali, seharusnya dia menampakkan diri kepada para pendeta dan penatua, supaya mereka menjadi orang-orang pertama yang akan diangkat. Tapi bukan itu yang terjadi. Kilat dari timur bukan hanya dikecam PKT, karena bahkan para pendeta dan penatua di komunitas keagamaan menentang dan juga mengecamnya. Apa masalahnya? Bisakah kau jelaskan ini kepadaku? Pendeta Feng, kau mempertanyakan penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Karena para pendeta dan penatua menentang Tuhan yang Maha Kuasa. Itu normal. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri untuk bekerja, bukan hanya kediktatoran Romawi menentang dan menghukumnya. Agama Yahudi juga mengutuk Tuhan Yesus. Lalu apakah Tuhan Yesus bukan penampakan Tuhan? Apa kau yakin semua yang dikecam komunitas keagamaan bukan jalan yang benar? Karena kau percaya bahwa semua yang dikecam dunia keagamaan bukan pekerjaan Tuhan, aku bertanya kepadamu, apakah Tuhan Yesus adalah penampakan Tuhan? Apakah pekerjaan Tuhan Yesus merupakan penampakan dan pekerjaan Tuhan? Karena para pemimpin masa itu menolak Tuhan Yesus, apa dasar dari kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus? Pendeta Feng, kau mengenal Alkitab. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengutuk orang Farisi? Orang Farisi mewakili siapa? Bukankah mereka mewakili para pemimpin keagamaan? Kitab Wahyu menubuatkan kebinasaan dunia keagamaan. Apa artinya itu? Itu menunjukkan kalau para pemimpin keagamaan menentang Tuhan. Mereka semua melawan Tuhan, menyangkal, dan menentang Kristus. Bukankah itu benar? Mengapa komunitas keagamaan begitu hampa akan pekerjaan Roh Kudus? Itu sudah cukup untuk menunjukkan kalau Tuhan membenci dan mengutuk seluruh kalangan. Tuhan menginginkan mereka yang sungguh miliknya untuk keluar dari agama, meninggalkan kota Babel dan datang kepadanya. Itulah tujuan Tuhan. Kalau kau tidak percaya, lihatlah nubuat dalam kitab Wahyu, bagaimana Tuhan Yesus mengutuk orang Farisi, dan kau akan memahaminya. Tuhan Yesus mengutuk orang Farisi, kau benar. Kitab Wahyu juga meramalkan runtuhnya Babel. Aku tahu semua ini. Tapi kau bilang, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Apakah itu berdasarkan Alkitab? Orang yang mempercayai Tuhan tahu, Tuhan Yesus akan kembali dengan turun bersama awan dan dilihat semua orang. Dan sejauh ini, kita belum melihat Tuhan Yesus turun bersama awan. Jadi aku yakin kalau Tuhan belum datang kembali. Saudari Jiang, aku tidak mengerti. Mengapa kau mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali? Bagaimana kau bisa yakin kalau Tuhan akan menampakkan diri di akhir zaman dengan berinkarnasi sebagai anak manusia? Bisakah kau menjelaskannya? Pendeta,
Kau sering mengajar Alkitab. Seharusnya kau lebih tahu dariku. Tapi keyakinanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa berasal dari pengamatan. Aku sudah membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan menemukan bahwa firman-Nya adalah kebenaran yang mengungkap misteri-misteri Alkitab. Pengungkapan dari Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan. Aku menerima Tuhan yang Maha Kuasa berdasarkan nubuat Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga Anak Manusia saat hari kedatangannya tiba. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Dan di saat tengah malam ada suara seruan terdengar, "Lihatlah, mempelai laki-laki itu datang, keluarlah dan jumpai dia. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang, masuk kepadanya, dan bersantap dengannya, dia bersamaku." Tuhan Yesus menyebut kedatangan Anak Manusia dan mengenai, tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Ini jelas menunjukkan bahwa di akhir zaman Tuhan akan kembali sebagai Anak Manusia dan masih akan bicara kepada manusia. Ketika manusia mendengar suaranya, mereka akan menyambut Tuhan. Penampakan Tuhan yang Maha Kuasa menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dia akan kembali sebagai Anak Manusia di akhir zaman. Anak Manusia menggambarkan seorang biasa dengan kemanusiaan yang normal. Itu berarti inkarnasi Tuhan. Kalau memang itu adalah tubuh roh dari Tuhan Yesus yang bangkit kembali, tidak mungkin anak manusia. Karena tubuh roh Tuhan Yesus bisa muncul dan menghilang dan menembus tembok. Tubuh itu tidak akan mengikuti hukum fisika yang normal, bukan tubuh dengan kemanusiaan yang normal. Pendeta, apa kata-kataku benar? Karena Tuhan sudah kembali sebagai Anak Manusia, seperti Tuhan Yesus yang dulu menampakkan diri sebagai manusia biasa. Orang menentangnya karena mereka tidak menyadari kalau dia itu Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan tubuh roh, itu penampakan yang luar biasa. Semua orang akan tersungkur. Lalu bagaimana bisa Tuhan mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini? Bukankah berarti nubuat Tuhan Yesus menjadi kurang tepat? Jadi, kembalinya Tuhan sebagai Anak Manusia dalam daging di akhir zaman itu benar. Bagaimana kau menerimanya, Pendeta Feng? Pemahamanmu benar dan secara alkitabiah masuk akal. Tapi, aku tidak bisa membandingkan penampakan dan pekerjaan Tuhan dengan mengungkapkan kebenaran. Kalau seseorang mendapatkan wahyu dari Tuhan, bukankah dia juga bisa mengungkapkan kebenaran? Para nabi mengungkapkan firman Tuhan. Apakah ini juga berarti mereka merupakan penampakan Tuhan? Saudari Jiang, kau harus berhati-hati dalam menerima penampakan dan pekerjaan Tuhan. Seperti yang tertulis di Alkitab. Jadi jika ada orang yang berkata kepada engkau, "Lihat, Kristus ada di sini," atau "Kristus ada di sana," jangan engkau percaya. Karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Tuhan berkata di akhir zaman akan ada para nabi dan Kristus palsu. Jadi, kita tidak bisa langsung mempercayai siapapun yang bersaksi tentang kembalinya Tuhan dalam daging. Kau mengerti? Bagaimana kau tahu kalau kau tidak ditipu? Pendeta, mendengar ucapanmu, kau begitu takut tertipu sampai tidak mampu menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Banyak orang memperingatkanku saat aku mempelajari jalan kebenaran. Mereka bacakan ayat yang sama sepertimu. Tapi kutipan ini hanya mengatakan kepada kita untuk berhati-hati dan menghindari tipu daya. Ayat itu tidak menyangkal kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman sebagai Anak Manusia. Tidak membuktikan kalau Kristus tidak akan menampakkan diri untuk bekerja di akhir zaman. Karena Tuhan Yesus jelas berkata, "Aku datang segera." Kalau kita tafsirkan bagian ini menjadi Kristus tidak akan datang untuk bekerja di akhir zaman dan kita akan ditipu oleh Kristus palsu, itu kesalahan besar. Pendeta Feng, kau juga seharusnya tahu
Pada masa-masa saat Tuhan menampakkan diri dalam daging di akhir zaman, para nabi dan Kristus palsu akan muncul dan menipu orang di mana-mana. Tapi saat ini terjadi, bagaimana kita menentukan bahwa itu adalah pekerjaan dan penampakan Tuhan? Bagaimana kita mengenali para Kristus palsu? Firman Tuhan Yesus sangat jelas. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan di saat tengah malam ada suara seruan terdengar, lihatlah mempelai laki-laki itu datang, keluarlah dan jumpai dia. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang, masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika dia roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dari firman Tuhan kita bisa mengetahui ini. Ketika Tuhan datang kembali di akhir zaman, dia bicara. Siapa yang mendengar suaranya akan menyambut Tuhan. Maka dari itu, kita harus mendengar suara Tuhan untuk mengenali penampakan dan pekerjaannya. Kitab Wahyu mengatakan, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh berucap kepada gereja-gereja. Untuk mengenali penampakan dan pekerjaan Tuhan, seseorang harus mencari firman Roh Kudus kepada gereja. Saat kita menemukan gereja tempat Roh Kudus bicara, di sanalah kita akan menemukan penampakan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, oleh karena kita sedang mencari jejak langkah Tuhan, maka kita harus mencari kehendak Tuhan, firman Tuhan, pernyataan Tuhan. Sebab di mana ada firman Tuhan yang baru, di sanalah ada suara Tuhan. Dan di mana ada langkah kaki Tuhan, di situ juga ada perbuatan Tuhan. Di mana ada pengungkapan Tuhan, di situ juga ada penampakan Tuhan. Dan di mana ada penampakan Tuhan, di situ juga ada kebenaran dan jalan dan hidup. Saat kutemukan bahwa firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan, aku menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa Tuhan, siapa yang bisa mengungkapkan begitu banyak kebenaran? Ini cukup untuk membuktikan bahwa itulah penampakan Tuhan dalam daging kepada manusia. Karena manusia rusak dan tidak memiliki kebenaran. Bahkan mereka yang diselamatkan Tuhan dan orang suci zaman dulu tidak bisa mengungkapkannya. Orang yang percaya Tuhan tidak bisa mengungkapkan kebenaran walau dengan pengetahuan Alkitab. Iblis bisa melakukan mujizat, tapi tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Walau seorang nabi bisa menyampaikan firman Tuhan, dia hanya mengulangi kata-katanya. Kata-kata yang diucapkannya sangat terbatas. Dia tidak akan berfungsi tanpa instruksi Tuhan. Dia tidak punya kebenaran sendiri, juga tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dia hanya manusia. Maka itu, dalam mencari pekerjaan dan penampakan Tuhan, pastikan kalau Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Dia yang bisa mengungkapkan kebenaran adalah penampakan Tuhan. Kalau tidak bisa mengungkapkan kebenaran, walau melakukan mujizat, Dia bukan penampakan Tuhan. Aku sudah lama memikirkan ini. Aku memutuskan, karena Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan begitu banyak kebenaran, Dia adalah penampakan Tuhan. Apakah ada yang salah dari kesimpulanku? Hei, Pendeta Feng, mari kita dengar jawabanmu. Saudari Jiang, mendengarmu barusan, jelas kau seorang yang bijaksana dan tegas. Sekarang aku yakin kau tidak ditipu untuk mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Kau belum lama menjadi orang percaya, tapi kau mengenal Alkitab dengan baik. Aku mengagumi itu. Sepertinya kebenaran bisa ditemukan dalam kata-kata Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada kesempatan, aku harus membaca firman menampakkan diri dalam rupa manusia dan meneliti pekerjaannya di akhir zaman. Rektor Yuan, aku harus pergi. Banyak pekerjaan. Tunggu, Pendeta.